Punya siapa ini? Ada. Punya Ki? Bukan. Sakit hati. Masih hidup perempuannya? Alhamdulillah hidup, tapi belum punya suami sampai sekarang. Allah. 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 Ceritakan saja apapun. Lebih Menempuh jarak hampir 50 km dari pusat kota Jakarta, kami berada di sebuah pabrik yang sekarang saya bisa lihat adalah sebuah gudang yang tidak dipakai. Hampir 8 tahun pabrik ini sudah tidak aktif. Luasnya sekitar 1000 meter persegi, bayangkan 1000 meter persegi, namun tidak ada satupun pengusaha yang mau membeli. Konon katanya selain membawa kesialan bagi bisnis-bisnis mereka, bekas pabrik ini menyimpan banyak sekali misteri. Dari suara-suara yang menakutkan sampai hantu pengantin. Betapa angkernya bekas pabrik ini. Segala jenis makhluk halus ada di sini. Dari tuyul, dedemit, kuntilanak, pocong, sebutkan saja apa yang pernah kalian lihat. Malam hari ini bersama Didit, Caca, dan Nanda, saya Robi Purba. Selamat datang kembali di Yang Tak Terlihat. Sebuah episode yang sangat spesial sekali karena mereka bertiga malam hari ini akan ditemani oleh papinya mereka dalam dunia spiritual. Seseorang yang dulu katanya namanya ini ada unsur Dayaknya, namun sekarang sudah berubah. Langsung saja kita undang bapaknya anak-anak ini, dia Ki Pranalowo. Pranalowo. Silakan masuk Ki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita kalah necis ya gayanya ya. Kita kalah branded. Kita kalah branded ya. Waduh, Ki jangan injek saya Ki ya. Aman. Aman ya Ki ya. Siap. Ada satu hal di sini yang pernah saya lihat, mungkin di beberapa kali saya syuting, namun di episode ini cukup berbeda karena di meja Didit saya melihat benda tersebut. Itu punya Didit? Bukan, Bang. Ini boleh di center gak ini, maaf? Boleh. Oh boleh. Kamera boleh mendekat, mungkin mau lihat, silakan. Dia nggak pakai masker tadi, Bang. Oh nggak apa-apa. Punya siapa ini? Ada. Punya Ki? Bukan. Oke. Ki Pranalowo, saya yakin teman-teman berempat atau yang di rumah juga familiar dengan jenglot. Ada yang punya di rumah? Hati-hati. Jenglot ada yang KW-nya juga. Ya, saya mau nanya sama Kiki, Siap. boleh kasih edukasi sedikit kepada teman-teman karena fansnya yang tak terlihat banyak banget loh. Terima kasih banyak teman-teman ya. Squad. JTT Squad ya, Squad. Bang, Squad Bang, ya. bentar dulu, Bang. Bilangnya orang tua ajak duduk deh, Bang. Enggak tua-tua banget bro, jahat banget lu Ya Dit. kan ini kita Bapak ya, Bapak ya. Bapak. Ki, duduk boleh Ki, monggo Ki, Iya. silakan. Ini saya berarti kalau sambil ngobrol-ngobrol sambil duduk juga nih. Anaknya boleh duduk. Oke, Ki. siap. Biar ada Jenglot. serem-seremnya. Sebenarnya apa yang bikin orang itu memelihara jenglot? Jadi dilihat dari sesuai kebutuhan ya. Oke. Kalau jenglot ini kan dipercaya sebagai seorang petapa sakti. Seorang petapa sakti yang memiliki ilmu batara karang. Oke. Akhirnya karena dia tidak diterima di langit dan di bumi, dia menjadi mengecil. Oh, iya. Itu versi supranatural. Oke. Tapi saya punya bahasa lain yang mana jenglot ini adalah sebuah hasil rekaan dari bangsa jin. Boleh ditaruh di meja. Hasil rekaan dari bangsa jin. Rekaan dari bangsa jin.
Boleh disajikan. Boleh pegang? Boleh abang, abang elus juga boleh. Oke, terus Ki? Kenapa saya bilang hasil rekaan dari bangsa jin? Jin ini secara spesifik tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli, kecuali dia sudah bermetamorfosa. Oke. Akhirnya mencuri input-input data manusia dari rasa ketakutan, sehingga memvisualisasikan sosok-sosok menyeramkan. Artinya kalau manusia bisa melukis, bisa membuat hasil karya seni yang luar biasa, pahatan dan lain sebagainya. Nah, bangsa jin membuat hasil rekaan seperti ini untuk membuat manusia ini menjadi takut. Akhirnya tercipta seperti ini. Jadi sesungguhnya bentuk seperti ini ada yang memang buatan manusia, ada yang memang dari alam goib keluarlah seperti ini, Ki. Ada. Kalau ini jelas, ini buatan. Ini buatan ya, Ki. Ini bisa dideskripsikan sebagai kampret, kelelawar. Ada nggak orang yang misalnya ngilmu terus mereka beli jenglot-jenglot KW ini untuk dijadikan media? Kebanyakan media-media seperti ini tidak dijadikan sarana, tetapi untuk penyalahgunaan. Makanya rumor yang ditanamkan biasanya mendatangkan uang dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu modus yang diciptakan oleh oknum untuk membuat rekaan ini seolah-olah berhasil. Jadi Oknum sebenarnya ya? Kita berbicara pada oknum. dasarnya, Ki, kalau orang yang memelihara jenglot itu fungsinya untuk apa? Pesugihan kah atau penglaris atau apa, Ki? Karena dia dipercaya sebagai tameng wojo. Tameng wojo itu artinya kesaktian, dipercaya untuk satu kanuragan, terus kedua untuk menyakiti lawan. Yang jelas orang memiliki jenglot ini biasanya digunakan untuk sihir atau menyakiti. Berarti Ya, kalau tidak semudah itu sebuah jenglot itu terbentuk, tercipta, di Indonesia nggak sebanyak itu dong. gimana? Di Indonesia nggak sebanyak itu sesungguhnya. Orang yang bisa mencapai level ilmu seperti itu sehingga terbentuk menjadi jenglot, berarti sesungguhnya jenglot yang asli itu nggak bisa sebanyak yang orang-orang lihat. Dan cara membedakannya sebenarnya simpel ya. Kalau dari kasat mata aja, dia tidak perlu menggunakan kotaknya terus ada isinya. Oke. Yang asli cukup kotaknya dibawa, digebrak dia datang. Itu asli. Tapi saya mau nanya sama Ki, sama teman-teman bertiga, teman-temanku, sahabatku. Kalau medium seperti ini, walaupun dia palsu, bisakah diisi? Kalau dia mengandung unsur alam, bisa. Alam maksudnya, Dit? Kayu, batu, air, tanah. Tergantung kemampuan juga, kemampuan yang si Kalau dalam orang bentuk tersebut. makhluk halus atau saya nggak ngerti, jinnya sendiri memang bentukannya gini, Ki? Kurang lebih seperti itu. Waduh. Makanya jin itu, kembalikan lagi, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli. Kecuali dia sudah menggunakan pencurian-pencurian data pada saat manusia itu takutan. Akhirnya orang berpikir, setan nih kayak di film. Setan nih kuntilanak bla bla bla, genderuwo dan lain sebagainya. Terciptalah seperti itu. Karena terkonsep dari pikiran kita. Terakhir, Ki, Ki jujur ya, apakah ada majikan yang punya si jenglot ini mati karena peliharaannya sendiri? Ada. Kenapa itu, Pi? Kenapa Ya. bisa seperti itu? Biasanya dia buat appointment. Perjanjian goib. Tergantung mekanisme apa yang dia butuhkan ya. Gitu loh. Jatuhnya dia seperti orang ngipri sebenarnya kalau orang biara jenglot. Ngipri itu Ngipri itu kayak pesugihan. Ngipri. salah, berarti salah menggunakan. Salah menggunakan dan salah perjanjian. Allah. Allah. Seperti itu. Ada HRD masuk ya. Itu ruangan RD, HRD kan. Kayaknya mau mencat-mencatin ini. Pecat-pecatin. Ki, saya tanya yang sesuatu yang personal boleh ya? Boleh. Ini kan tiga-tiga ini atau khususnya Caca katanya anaknya si Papi nih gitu. Boleh tahu sepak terjangnya Caca, terus seorang Ki Pranaluwu itu yang saya dengar dulu katanya namanya itu ada unsur Dayaknya sebenarnya. Sebelum ke Caca boleh ke Ki Prana dulu. Itu bagaimana, Ki, dari pertama nama ada Ki Dayak Luwu, Ki? Lewu. Lewu. Ki Dayak Lewu terus berubah menjadi Ki Prana. Prana Lewu. Itu bagaimana, Ki? Jadi prosesnya itu dulu saya mempelajari yang namanya sihir. Ais.
Serius? Black Ki? magic. Jadi saya ngerasa guilty feeling. Guilty feeling menggunakan itu akhirnya nggak bisa nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Saya ritual di Langse, dapatlah bisikan ganti namamu jadi Prana. Ki jawab ya atau tidak? Ya. Jawab ya atau tidak ya. Pernahkah ada, kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Pernahkah ada public figure datang ke Ki Prana, tolong kerjain dia. Nggak perlu Ki jawab saya, apakah Ki lakukan atau tidak. Tapi apakah pernah ada public figure datang ke Ki Prana, saya nggak suka orang itu, tolong kerjain dia. Pernah atau tidak? Kalau untuk mekanisme ke situ, enggak. Oke. Kalau urusan gadun, ya. Maksudnya itu memikat hati. Memikat hati. Sebut saja penyanyi dangdut berarti ya? Ya adalah. Berarti Pinter pancingan. Nonem. Ya kan Nonem saya kok host. kayak nonem. Saya host, jadi pinter. Jadi gitu ya. Ki Ke berarti atas. kalau ngerjain orang secara fisik atau menyerang keluarga tidak. Tapi memikat hati lelaki sugar daddy lah. Nah, itu pernah. Pejabat penting. Nah lo. Gak usah sebutkan namanya. Datang ke Ki. Tolong menangin saya. Set. Pernah ada? Menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang menang ada, yang kalah ada. Yang kalah ada. Kalau yang kalah dibalikin duitnya lagi? Ya. Oh. Kita punya komitmen di situ. Makanya Ritualnya apa aja Ki untuk buat menang? Kalau boleh tahu. yang jelas di situ ada yang namanya junjung derajat ya. Ki Prana ini dapat kelebihannya tuh dulu tuh gimana Ki? Boleh tahu nggak sih Ki? Proses belajar, proses sakit hati. Sakit hati. Masih hidup perempuan ya? Alhamdulillah hidup, tapi belum punya suami sampai sekarang. Jahat banget lu Ki. Ih, ditarik kali sumpahnya. Saya sih nggak bilang ilmu hitam ya. Sumpahnya ditarik lagi. Belum ridho. Belum ridho. Oh, bucin. Gondrong-gondrong bucin. Malu-maluin lo. Oke, terus Ki. Ya, jadi perjalanan itu dimana pada saat itu ya namanya cinta pertama. Saya ngalamin cinta pertama itu kelas 2 SMA. 2 SMA. 2 SMA. Terus? Dan saya long distance, LDR. Oh. Jadi dia masih ngerayain dan lain sebagainya, ulang tahunnya dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba lulus sekolah SMA, dia nikah. Lulus SMA dia nikah. Jadi yang buat sakit hati saya pada saat saya lewat, saya dulu di pondok dipanggil Kocil. Pada saat saya lewat depan rumahnya, padahal itu saya masih telepon-teleponan. Lewat tiba-tiba ada umbul-umbul dan lain sebagainya. Aduh. Diiniin sama anak-anak situ. Cil, bini lu mau kawin tuh. Bini gue yang mana, saya bilang gitu kan. Banyak. Ada lah, dia bilang gitu kan. Enggak, itu adiknya mau sunat, saya bilang gitu kan. Saya masih positive thinking, karena saya masih telepon-teleponan kan. Zamannya di wartel tuh, saya masih ingat banget. Saya pulang, saya telepon, dia juga nggak ngaku. Besoknya, saya nganterin orang tua saya ke pasar, naik motor. Saya cuma bilang begini dong. Dia di pelaminan. Saya kalau ini merinding. Saya kalau Tak sengaja. Lewat depan rumahmu, ku melihat ada bendera kuning. Ini kayak cerita mengandung bawang juga. Ki, jadi gini, short story-nya adalah Ki sakit hati, sakit hati. lalu datang ke seseorang, berguru gitu. Berguru. Dari yang dibohongin sampai ketemu yang bener, Berapa guru Ki sudah lewati? enggak gitu. Sudah lupa. Yang nggak bener atau yang ngebohongin ini pertama Ya. dia ngaku-ngaku guru. Ya pokoknya apa yang saya lakuin di tempat itu bisa. Lepas dari tempat itu, cok. Terus kenapa sampai sekarang masih belum ridho? Bukan artinya saya ridho dan lain sebagainya, karena buat saya apa yang dia lakuin itu nggak sebanding apa yang saya lakuin. Gitu, perjuangan saya. Karena dulu sama mantannya saya sebut mantan, saya carok-carokan. Bahkan sama orang tuanya saya dicelurit. Untungnya saya zaman dulu emang bandel, tukang bawa isim. Isim itu apa, Pi? Isim tuh kayak Jimat. jimat. Oh, jimat. Kalau enggak saya bedel kali.
Jadi setelah lulus SMA itu berarti Kipran ini udah masuk UDI ya? Masuknya? Apa tuh, Dei? Universitas Dukun Indonesia. Udah. Berapa Keren tahun juga ya. mengikuti Universitas Dukun Indonesia itu? Saya belajar Sampai waktu S1. waktu masih di zamannya ninja. Zamannya ninja 92. Motor ninja 98. maksudnya? No, tragedi ninja. Oh, tragedi ninja. 98 99. Oh. Ki, kalau misalkan ngomongin soal Sixth Sense, Ya. memang dari dulu bisa melihat makhluk gaib atau ketika belajar ini akhirnya mata batinnya Dari terbuka? kecil. Oh alah. Artinya gini, memang kelihatannya seperti orang hiperbola. Saya menggambarkan fenomena Sixth Sense, indigo. Saya balikan lagi, karena saya memang bisa melihat itu. Misalnya gini, ini tempat nih. Oh, ini ada kuntilanak, ada pocong. Nah, dikuatkan lah itu. Rasa ketakutan kepada makhluk tersebut kita kuatkan. Nampaklah seperti itu. Oh. Seperti itu. Makanya tidak ada yang bisa melihat bentuk asli kecuali bahkan pada zaman Rasul, jin itu mencuri di tempat perbekalan, dia menyaruh jadi manusia. Makanya pada saat dia masuk ke dimensi manusia, ya dia seperti manusia. Bisa kita pukul, bisa kita gampar. Tapi bukan secara visual kita gampar seperti ini. Menggunakan ya keyakinan dan doa. Makhluk pertama kali waktu Ki kecil tuh yang Ki lihat apaan? Genderuwo. Genderuwo. Itu bentukannya Oh, itu gede. gede banget ya? Dulu kalau zaman dulu itu ada di salah satu stasiun TV TVRI ya, saya sebutin. Itu kayak orang digotong-gotong Dipandu? persis kayak gitu. Dulu iklannya tuh ada. Zaman saya kecil tuh ada. Segede gitu. Persis plek kayak gitu. Kukunya kayak Caca tapi. Sebelum saya ke pertanyaan yang dititipin sama tim kreatif saya, Ya. saya mau nanya sama Ki. Ki ini apakah juga meramal kah masa Enggak, depan? saya nggak pernah percaya ramalan. Ki nggak percaya peramal? Unik ya? Kaget loh saya jawaban. Ramalan dengan prediksi beda loh. Oke. Walaupun di dalam KBBI prediksi adalah ramalan, tetapi buat saya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Contoh gini, misalkan Caca melihat satu visi atau misalkan pertandingan bola. Dia suka Juventus nih. Ya kan? Juventus dengan Milan. Karena dia punya keyakinan kepada Juventus pasti menang. Artinya prediksi itu bisa benar, bisa tidak. Berarti tidak ada satupun peramal di Indonesia yang Ki percayai ya? Ada. Ada. Salah satu sahabat saya yang belum lama meninggal. Oh, oke. Artinya gini, satu sisi saya bilang saya tidak percaya, tapi ada yang memang punya kemampuan itu. Tidak menutupi dia bisa seperti itu. Jadi di dunia spiritual tuh ada jurusan peramal tuh ada, tapi nggak semudah itu orang bisa meramal Ki, gitu maksudnya. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Gitu. Makanya saya lebih senang orang bahasnya prediksi daripada ramalan. Prediksi. Misalnya kartu itu bisa dipelajari. Ada point of view-nya yang bisa kita, oh ternyata kalau misalnya seperti ini alurnya begini, alurnya begitu. Nah yang dilawan Caca itu bukan ramalan, tetapi lebih mengarahkan. Misalkan gini, dia membaca dari apa yang kartu itu perlihatkan, seperti itu. Artinya misalnya ini, apa nih yang menguatkan tempat ini? Pada saat dibuka perempuan, yaitu 80-90% pasti seperti itu. Akurat. Makanya akurat. Seneng kalau ngobrolnya begini ya, dan saya sangat tenang sekali karena hari ini syutingnya sama 4 dukun. Dan Bang Robi, kartu aku ini adalah kartu dari pilihan pipi. Oh, itu ada isinya kartunya Caca emang. Kok selalu akurat gitu sih? Hampir akurat lah saya bilang begitu. Jadi dia harus membuat kartu ini bersinergi sama dia. Gitu. Makanya seperti saya bilang, semua ilmu bisa dipelajari. Tergantung dari ada bakat atau enggak. Kira-kira aku ada bakat nggak nih, Pe? Ada. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai menguak tentang pabrik yang sudah 8 tahun terbengkalai ini dibantu oleh Ki Prana Luwu. Ketiga teman saya pada malam hari ini akan mencoba untuk mengungkap segala sesuatu yang tak terlihat. Pertama kita akan melihat dari kartu
seorang Caca. Oke, sungkem dulu lah aku sebelum membuka biar Pertanyaannya makin adalah, mungkin Ki bisa dengar dari saya, di sini sosok itu banyak sekali katanya berkumpul. Bahkan dulu karyawan-karyawati pabrik pun yang punya pegangan, ya, mereka itu menyimpan bahkan membuang bekasnya itu di sini, Ki. Apa yang mereka ikutilah gitu. Dan bahkan katanya ada salah satu anak atau apa gitu pegawai yang mati di sini dan dia katanya adalah pengantin minum obat serangga, sebut saja Baygon. Ki, punten nanya, ini Caca saya nggak tahu lagi ngebuka gerbang sekolah mungkin ya. Ki, sebelum ke kartu Caca, apakah rumor-rumor dari masyarakat betul yang Ki lihat di sini ada apa aja sih, Ki? Saya berdiri deh. Swap dulu deh. Ki, swap dulu aja kalau nggak, Ki. Ki, silakan. Mulu bolak-balik. Capek ya. Sebenarnya apa yang Ki lihat di sini? Kalau boleh kasih kisi-kisi ke teman-teman yang mencintai yang tak terlihat. Ya, yang jelas tadi sempat saya bilang, perbentukan makhluk astral pasti akan melibatkan ketakutan kita. Oke. Nah, mungkin untuk saat ini belum terlihat, nggak tahu yang lain ya. Tapi karena biasanya makhluk-makhluk astral seperti itu dia juga sungkan sama manusia. Kalau manusia banyak ya dia maju mundur cantik gitu. sama yang terlalu terang juga ya, ya. Jadi mereka tuh masih dalam tahap kepo aja. Kepo. Ya udah, saya mau minta izin, mohon izin ke semua yang mungkin kata Ki tadi masih malu-malu kucing. Di sini teman-teman saya berempat nggak ada yang mau apalah membakar kalian, betul ya teman-teman ya? Nggak ada yang mau ngusir kalian, nggak ada yang mau mengganggu kalian, mengusik kalian. Cuman melalui teman-teman saya berempat, saya mohon izin minta informasi ke semua penghuni yang di sini. Yang pertama, siapa yang paling merasa kuat di sini? Yang merasa bapaknya anak-anak yang ada di sini? Boleh keluar melalui kartu teman saya, kartu Caca, silakan. Oke, kali ini Pipi yang ambil. Wow. Karena ini kartu hasil karya Pipi yang ambil. Dominan, yang mendominkan. Yang lebih dominan dari makhluk yang ada di sini. Tadi bahas apa? Pengantin. pengantin. Nah, ini. Sesuatu yang patah hati di sini. Patah hati Karena perjalanannya nggak bisa sampai klimaks dia menyatu. Dia tidak bisa bersatu. Jadi ya dengan cara Destroy. bunuh diri, mengakhiri hidup. bunuh diri. Betul berarti ya. Ya, mengakhiri hidup. Oke, Bang Obi. Ya, berarti dia ini memang calon mempelai ya? Iya. Belum menikah waktu itu atau sudah dinikah tapi bukan sama yang dia cintai? Iya. Sosok apa yang lebih dominan di sini? Sosok apa yang lebih dominan di sini? Jinnya matre berarti. Jinnya matre ini. Sosok apa yang lebih dominan itu tempat jatuhnya kayak tempat wisata. Oh, karena emang gitu. tempat orang nyari ilmu kan di sini ya, katanya. Trap. Kayak terkungkung gitu nih. Maksudnya ini mereka ini kayak dominan? peliharaan orang dulu gitu, yang suka ngambil-ngambil duit, tuyul atau apa? Karena katanya kata orang-orang sekitar banyak tuyulnya di sini. Kalau dibilang pembahasan tuyul itu dia tidak akan pernah menginap di satu tempat. Oh. Karena dia punya tuan, gitu. Kecuali dari oknum paranormal yang memang keahliannya seperti itu, mungkin disimpan dulu sama mereka. Di sini ya, Pi ya. Bisa jadi. Di belakang juga ada itu. Ada sosok laki di sini. Saya mau tanya lagi, siapapun yang mau cerita tentang hidup kalian dulu atau tuan kalian, monggo masuk ke kartunya Caca. Ceritakan saja apapun. Spesifik, lebih padat, lebih spesifik. Satu pertanyaan, satu kartu dan lebih spesifik, Bang.
Ya, saya mau dengar cerita. Nanyanya apa ya? Ada yang mau bercerita nggak? Ini cerita. Ada lagi mungkin? Kayak sosok apa yang lebih dominan di sini? Tanya, sosok apa yang lebih dominan di sini? Tadi belum keluar ya? Belum, tadi aku mendapatkan sosok laki, tapi kita mencari sosok yang lebih dominan lagi. Siapa yang lebih dominan di sini? Boleh, silakan. Pengen tahu aku. Ambil satu kartu, Bang. Dia konflik, dia bercerita lagi tentang keadaan yang di sini. Cerita lagi. Ambil satu kartu lagi, Bang. Ada apa sih di atas? Ada yang lewat. Ada yang lewat. Effort Bang kita untuk mendapatkan sosok apa yang lebih besar atau yang lebih dominan di sini, kita tuh butuh effort karena dia belum mau menunjukkan. Mungkin kata kiprahnya betul tadi, Iya. malu-malu ya. Ya malu, enggak bisa ini effort, Pi. Kartu terakhir kayak ya usaha untuk mendapatkan itu emang. Mungkin nanti akan interaksi, sosok apa yang lebih dominan itu akan interaksi ke Kipi. Jangan, Bang. Akan ya Kipi akan melihat sosok yang lebih dominan. di Curiga. sini, tapi di belakang. Aku sih curiganya, mereka itu sebenarnya pengen gabung, tapi yang ngikutin kiprahnya lebih serem. Lebih serem. Jadi merekanya mundur. Betul, insecure. Kayak mereka, anjir kalah ilmu gue, gitu. Mereka langsung ngumpet. Aku mau nanya, siapa yang sering menangis di sini? Saya banyak dengar cerita dari masyarakat, ada suara tangisan terus-menerus. Ambil, Bang. Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ini Perempuan. sosoknya perempuan yang ini cerita ini. Tadi barusan Pipi agak sedikit manggil lah untuk ngebantu ngebuka kartunya. Jadi kebuka lah. Tadi kan kita agak sedikit effort kan. Nah tadi dibantu sama Pipi, dipanggil untuk keluar kartunya. Yang ini yang nangis, perempuan. Dan itu bukan mitos. Saya mau tanya lagi, mohon izin ya. Katanya dulu banyak, entah saya bilangnya pemimpin di pabrik sini, atau pegawai, atau pekerja lah. Betul, ada yang merasa dulu adalah budaknya. Sering disuruh-suruh. Apa betul? Silakan masuk ke kartunya, Caca. Cerita apa nih? Ya tentang entah majikanmu kek dulu. Saya mau kamu cerita lagi coba. Apa yang tuan kamu lakukan dulu? Coba ceritakan. Oke, ambil, Bang. 3 apa 1? Ya. 1, Ya. Lagi. 2. Senang deh, kayak main QQ. Ya. 3. Sosoknya cewek. Untuk satu hal dia nih, jadi dia itu pernah kayak hancur, kayak kegagalan gitu loh. Dia gagal, terus dia mencoba ke satu hal itu, ada transaksi di dalamnya demi proses hidupnya dia tuh jauh lebih baik. Entah itu dari include kebahagiaan, materi, apa segala macam. Karena dia gagalnya emang bener-bener gagal. Jadi dia kayak mau Ini apa sosok perempuan? Perempuan. Oh, dulu tuan dia perempuan. Oke. Aku nggak sabar sebenarnya, udah pengen keliling-keliling aja ya malam ini. Kayak Mas Nanda sama Didit juga udah mulai resah dan gelisah. Tapi nggak tahu kenapa Bang, saya mendapatkan salah satu vision. Ada benda kecil segini, cuma dia ketanam di sebelah sana. Bagian belakang Bang. Belakang dekat kebunnya. Kebun. Benda apa? I don't know. Coba nanti mungkin Pipi bisa lihat karena itu di belakang. Tadi pas aku datang itu gede banget. Aku kaget, wow. Tadi apa sih, ada yang lewat di atas? Ketangkap kamera nggak? Iya. Itu yang di belakang itu getarnya kenceng banget. Tingkat keponya udah mulai meningkat Bang. Iya. Mudah-mudahan Atau nanti kita ada yang Biasanya sih mereka komunikasi. kumpul-kumpul aja ya pada kiprana ya. Sungkan Bang.
Iya kayaknya. Kalah tua gitu. Kalah tua. Kalah senior bukan tua. Enggak, intinya mereka tuh takut diomelin karena Pipi ini termasuk yang barbar. Demit dipanggil-panggil udah dipanggil dimarah-marah sama dia. Jadi Demitnya bingung. Mas Nanda kayaknya udah mulai ada sedikit Ini entah apa kok? dia membuka. Oke, Ini abang. buka pintu apa sih? Enggak ada aku aja. Komunikasi. Membuka komunikasi ya. Mas Nanda tampaknya mulai membuka komunikasi. Saya mau tanya sama Caca, apakah kita diizinkan sudah mulai bergerak dari kartu Caca? Tadi kan kartu ini keluar effort kan. Nih, Kayaknya perlu keluar banyak effort. usaha ya, Caca. Kita harus usaha Iya, dulu biar harus pada ngumpul. usaha. Tadi kan ditanya sosok dominan apa, terus mereka kayak malu-malu. Alhamdulillah kita dibantu sama Pipi biar mereka sedikit maju. Makanya kartunya keluar. Nih sosok-sosoknya tadi. Mau kemana? Ada apa di atas emang? Hah? Nanti aja kita ke atas Assalamualaikum. dulu. Lompat. Assalamualaikum. Bisa Nanti jawab. kita ke atas. Nanti kita ke atas. Gak usah ke atas dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul hadam. Ya halul rah. Ya halul ghaib. Ya halul jasad. Ya rijalul ghaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Adin. Madep sana. Rapetin kakinya. Merem. Kalau mau jatuh jangan dilawan ya. Api. Allahu Akbar. Udah, itu clear ya bang ya. Cak, ini apaan sih? Cak, lu jelasin ke gue dong, gimana?